Jadi ada 3 bentuk kemiskinan yang membahayakan masa depan kita. Pendidikan, kemiskinan moral, kemiskinan ekonomi. 3-tiganya saya singgung tadi. Fakta kemiskinan ekonomi terjadi pada si orang tua yang menurut saya dia adalah, dan anak kecil itu, menurut saya dia bukan pencuri biasa, tetapi dia pencuri terhormat. Karena untuk mempertahankan hidupnya. Dia beda dengan pencurian namanya korupsi. Gitu. Lalu kemudian kemiskinan pendidikan. Ya kelihatan kan tadi yang kita terangkan. Lalu dengan pesantren kaitannya di samping kerusakan pendidikannya tapi juga moralitasnya. Apa yang kita mau pegang? 2 kasus ini menurut saya berkaitan dengan kemiskinan di dalam negara Republik Indonesia yang sudah 80 tahun merdeka, yang kemerdekaannya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan. Tapi tampaknya yang menikmati kesejahteraan itu barulah mereka yang mengelola hidup negara ini, pejabat atau orang kaya. Sedangkan orang yang miskin tidak mendapatkan perhatian. Bahkan kalau dia melakukan sesuatu, ya nasibnya. Dan faktanya iya. Faktanya si orang tua umur 76 tahun di penjara berapa hari, baru setelah ada ribut, baru kemudian dia dikeluarkan, bupatinya juga datang dan memberikan supaya nanti yang akan datang supaya jangan terjadi hal seperti ini. Ya tapi udah terjadi. Bagaimana mau mendapatkan Indonesia emas dengan tingkat akademi yang jeblok seperti ini? Saya pastikan tidak mungkin. Ya dan di samping saya akan meminta apa yang dimaksud dengan Indonesia emas dengan nilai tes kemampuan akademik SMP, SD, SMP, dan SMA nanti, menurut saya anak-anak ini akan menjadi miskin. Ya bagaimana nggak miskin lawan dia nggak punya pengetahuan apa-apa, walaupun dia melewati pendidikan. Ini ya persoalan lain kalau Tuhan memberikan yang lain ya. Tapi kalau melihat dari pendidikan kemampuan akademiknya seperti ini yang jeblok, ya ini juga akan menjadi orang miskin. Dia akan mengalami nasib seperti si orang tua di Kalianda ini yang nanti akan diadili tanggal 3 Juni. Di Pekalongan ada pimpinan pesantren yang memperkosa, melecehkan murid santrinya sekitar 20 orang. Iya, saya mau mengajak para teman-teman warga negara, sesama warga negara, menyampaikan hal yang memedihkan dari segi kita sebagai bangsa merdeka sudah 80 tahun. Kemarin ada dari Kalianda, Lampung, ada seorang tua umur 76 tahun ditangkap karena ketangkap mencuri getah karet milik dari perkebunan negara sebenarnya yang punya juga. Lalu ada juga ini umur orang tua 76 tahun. Ada juga anak umur 8 tahun ya. Yang anak kecil yang ketangkap karena mencuri dompet. Ya tentu saja keduanya, mengapa sih orang tua ini mencuri? Karena dia mau
menggunakan untuk memberi makan kepada istri dan cucunya yang masih merupakan tanggung jawabnya. Tapi ketahuan lalu kemudian ditangkap. Nah, yang bagi saya terus terang bukan aneh tetapi memedihkan. Dalam arti kata begini, menurut pembela si orang tua ini, dia mengajukan surat ke PTPN itu, ya tentu saja tujuannya untuk menyelesaikan. Tapi lama sekali baru dapat jawaban. Nah, tetapi akhirnya apa? Si orang tua ini tetap di penjara selama sekian hari dan nanti tanggal 3 Juni kalau tidak salah, dia akan diadili dan dalam arti kata akhirnya ada yang meminta supaya restorasi justice-nya diberlakukan, tapi tampaknya tidak terjadi. Nah, apa yang saya mau katakan di sini adalah yang aneh dan memedihkan bagi saya adalah pimpinan dari PTPN yang getahnya dicuri oleh orang tua ini. Berapa banyak sih yang dicuri orang tua itu? Sampai dia harus dilaporkan dan pencurinya iya, salah. Tetapi mengapa dia mencuri? Nah, itu persoalan negara. Negara merdeka bahwa, nah, kan Presiden Prabowo mengatakan, dan ini saya minta nanti, supaya Presiden Prabowo memberikan paling tidak teguran kepada PTPN di Kalianda ini. Prabowo kan katakan bahwa kalau ada kelaparan itu adalah tanggung jawab saya. Tentu saja, tapi kan masa Presiden langsung semua orang miskin dikumpulkan lalu seperti itu. Maksud saya, seharusnya pimpinan yang kebunnya dicuri oleh orang tua ini, ya kan diselesaikan aja. Namanya, bahkan seharusnya dia direktur atau salah satu pengurus dari kebun yang di tempat mencuri itu datang ke orang tua itu, atau orang tua itu dipanggil lalu dikatakan ini selesai, bahkan dia bantu orang tua itu seharusnya. Sebab dia tahu betul bahwa orang tua ini tidak punya pekerjaan, tapi punya tanggung jawab. Nah, sebenarnya yang salah, dan saya lihat di TV juga, ketika sudah ribut, bupatinya datang dan baru mengatakan ya nanti dibantu dan sebagainya. Sebenarnya aneh buat saya. Masa pengurus-pengurus di lingkungan di mana si orang tua itu ada tidak ada yang tahu bagaimana keadaan hidupnya si orang tua ini. Masa RT-nya nggak tahu, masa RW-nya nggak tahu, masa kepala desanya nggak tahu. Lalu apa tugas mereka kalau tidak mengerti tentang kondisi daripada masyarakatnya? Kan aneh. Nah, oleh karena itu, saya beranggapan bahwa ini jelas-jelas pengabaian dari pejabat-pejabat terhadap kenyataan yang ada dan dihadapi oleh warga tertentu yang kehidupannya miskin dan kelaparan. Ini yang menurut saya keliru. Sama dengan anak kecil tadi,
Masa lingkungan tempatnya anak kecil ini nggak tahu, warga nggak tahu, masa nggak ditolong, dan sebagainya. Jadi apa yang saya lihat dalam situasi seperti ini, sebenarnya menurut saya kita ini merdeka untuk siapa gitu? Hanya untuk pejabat atau hanya untuk orang kaya, lalu orang miskin biarin mati? Kalau bahkan orang miskin kalau ketangkap ya kayak gini yang diberlakukan. Si orang tua yang berumur 76 tahun di Kalianda itu. Nggak ada yang bela kemudian lama, tetapi tetap dipenjarakan. Baru sekarang keluar, tetapi dalam arti tahanan kota. Dan tanggal 3 nanti akan ada pengadilan untuk dia. Ya, saya yakin bahwa hakimnya akan melepaskan dia. Malah saya anggap kedua pencuri ini, baik pencuri yang sudah tua 76 tahun maupun pencuri anak kecil ini pencuri terhormat. Karena apa? Dia berbeda dengan koruptor yang mencuri uang negara. Kedua warga Republik ini yang tua dan yang kecil ini melakukan itu adalah untuk hidup. Sedangkan koruptor yang bermiliar-miliar itu untuk kehidupan kemewahan hidup mereka. Nah, lalu mana yang Republik ini di mana tempatnya? Warganya tempatnya di mana dalam sebuah negara merdeka? Ini yang saya mau sampaikan kepada sesama warga negara. Kenyataan ini adalah seharusnya menjadi pemikiran dan selanjutnya bagaimana melayani orang-orang miskin. Ya, jangan. Ya, kalau yang pejabat itu gaji dari menterinya saja 185 juta rupiah. Ini yang dicuri cuma berapa perak harganya itu. Paling tinggi 50 perak yang dicuri oleh orang tua ini. Anak ini juga paling tinggi berapa? Isi dompet itu. Tapi ketangkap, dua-duanya ketangkap. Tapi perlakuan dalam penangkapannya yang menurut saya tidak manusiawi. Dan perkebunan tempat si orang tua ini mencuri adalah sangat tidak manusiawi juga. Jadi orang direktur dari tempat mencurinya ini adalah orang yang tidak memahami lingkungannya, yang sebenarnya tidak pantas terjadi. Apakah dia tidak memperhatikan karena dia enak di kantornya dan sebagainya, jadi dia tidak memperhatikan, seakan-akan dia sibuk dan sebagainya, sehingga dia tidak tahu bagaimana lingkungan sekeliling. Tetapi pada saat dia tahu bahwa yang mencuri itu adalah orang tua yang miskin, seharusnya dia tidak perlu membawa ini ke pengadilan. Justru seharusnya direkturnya datang ke orang tua ini dan bahkan memberikan tambahan dan memaafkan si orang tua ini sebagai pencuri dan bahkan diberikan tambahan untuk biaya hidup. Tapi apa yang terjadi? Terbalik. Si orang tua ini dipenjarakan dan nanti sekarang dalam keadaan tahanan kota, itu pun mungkin karena bupatinya atau apa yang orang sekitar yang, atau ada pembelanya juga memang, dan pembela ini mengatakan, saya lama sekali baru mendapat jawaban dari
berapa kali saya mengirim surat ke perkebunan itu, direktur perkebunan tempat si orang tua ini mencuri, nggak dibalas-balas. Sekian lah, baru kemudian beberapa lama baru dibalas. Artinya apa? Direktur dari tempat orang tua ini mencuri adalah orang yang beku hatinya. Dan demikian, tapi untungnya si anak kecil ini, apa yang dia curi, dia juga tidak, ya dia cuma dimarahi ya. Dia cuma dimarahi, untung tidak dipukul, dia cuma, saya lihat, kera bajunya dipegang oleh ini lalu dimarahin. Ya, tapi dua kasus ini menurut saya berkaitan dengan kemiskinan di dalam negara Republik Indonesia yang sudah 80 tahun merdeka, yang kemerdekaannya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan. Tapi tampaknya yang menikmati kesejahteraan itu barulah mereka yang mengelola hidup negara ini, pejabat atau orang kaya, sedangkan orang yang miskin tidak mendapatkan perhatian. Bahkan kalau dia melakukan sesuatu, ya nasibnya. Dan faktanya iya, faktanya si orang tua umur 76 tahun di penjara berapa hari, baru setelah ada ribut, baru kemudian dia dikeluarkan, bupatinya juga datang dan memberikan supaya nanti yang akan datang supaya jangan terjadi hal seperti ini. Ya, tapi udah terjadi. Ya. Jadi saya mengecam kepada pengurus dari perkebunan tempat si kakek tua 76 ini mencuri. Itu yang saya mau sampaikan kepada sesama warga Republik Merdeka ini. Sebenarnya nyambung juga kalau kita bicara tentang pendidikan. Kedua orang ini tentu saja tingkat pendidikannya si orang tua ini, tentu saja pendidikannya boleh kata mungkin tidak pernah lewat pendidikan, atau kalau juga lewat pendidikan cuma sampai berapa. Nah, saya membaca di Kompas halaman 5 tanggal 28 Mei 26. Humaniora halaman 5. Nilai tes kemampuan akademik SD, SMP jeblok. Nah, dan tentu saja ini berkaitan dengan bagaimana sistem pendidikan kita. Ya bayangkan apa namanya, kalau dilihat apa yang dikatakan di sini, nilai matematika jenjang SD 42,41 dan SMP sebesar 40, sekian. Jadi kalau dihitung ada sekian dalam kelas itu, ada sekian, hampir lebih dari separuh yang tidak punya pengetahuan apa-apa ya. Kan itu. Nah, artinya apa? Apa gunanya sekolah jadinya? Iya kan? Apa gunanya? Nah, ini Menteri Pendidikannya, bukan Menteri Pendidikannya sekarang. Mungkin ini akibat daripada sistem yang pernah dijalankan, ya paling tidak yang berkaitan mungkin dengan Nadiem, atau sehingga memang dalam beberapa hal yang ada guru-guru yang memberikan reaksi pada podcast saya, yang antara lain menyebutkan memang bahwa selama Nadiem ya banyak hal yang tidak terjadi, mereka tidak ngerti apa yang dimaksud dengan merdeka belajar, mereka tidak pernah mendapatkan semacam bimbingan
Ini pengakuan guru, bukan saya loh. Mereka yang memberikan reaksi terhadap pernyataan saya di podcast. Dan guru-guru ini memberikan reaksi bahwa memang ketika Nadiem, ya pendidikan kita memang, coba bayangkan bagaimana sebuah sekolah yang tentu saja di dalam sekolah itu ada macam-macam tingkat kepandaian anak. Ada yang sekolah itu dilarang untuk anak-anaknya tidak naik kelas. Ya, aneh kan? Masa ya semua tingkatan kan harus ada aturannya untuk menaiki tingkatan yang lebih tinggi. Ini tiba-tiba dikatakan tidak boleh ada yang tidak naik kelas. Ya, sistem apa? Lalu guru mengajar gimana caranya? Saya ini, karier saya dari guru. Ya, saya sudah saya mengajar sekitar, sampai sekarang saya sih mengajar. Di Atmajaya aja saya menjadi guru selama 30 tahun. Dan sekarang saya masih mengajar. Nah, jadi ya, hidup saya adalah mengajar. Nah, jadi ini keterangan-keterangan yang saya peroleh dari Kompas, betul-betul bagaimana ya kita harus memberikan komentar dengan keadaan bahwa ini menyangkut masa depan kita sebenarnya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan bangsa ini dengan fakta yang diberikan oleh Kompas. Terus terang aja, saya betul-betul tidak bisa membayangkan bagaimana seperti yang dikatakan bahwa nanti ketika kita berusia 100 tahun, lalu ada Indonesia emas. Bagaimana mau mendapatkan Indonesia emas dengan tingkat akademi yang jeblok seperti ini? Saya pastikan tidak mungkin. Ya, dan di samping saya akan meminta apa yang dimaksud dengan Indonesia emas. Jadi untuk rata-rata nilai tes kemampuan akademik matematika jenjang SD 42,4. SMP 40,34. Sedangkan rata-rata bahasa Indonesia di SD itu 60,1, SMP 60,8. Kemudian adapun nilai TKA SMA pada matematika rata-ratanya 36,1 dan bahasa Indonesia 55,3. Bahasa Indonesia aja seperti itu. SMA. Nah, itu berarti bagaimana, Prof? Ya, ini fakta ini menunjukkan bahwa sebenarnya pendidikan kita gagal, pelaksanaan pendidikan kita gagal. Siapa yang menyebabkan? Ya, ada kaitannya dengan guru, tapi guru kan juga ada pegangannya dari departemen, dari menteri, seharusnya ada. Nah, apa yang dilakukan oleh menteri untuk memperbaiki tingkat pendidikan ini supaya tidak jeblok, ya harus ada kegiatan menteri dong, ada peraturan menteri, ada kebijakan menteri kepada guru-guru. Ya, saya dengar memang seperti ya kebijakannya yang aneh, tidak boleh ada yang tidak naik kelas. Lalu kemudian anak dibiarkan untuk belajar sendiri. Tapi apakah anak-anak SD, anak SMP, bahkan anak SMA disuruh belajar berkelompok lalu hanya disuruh lalu ditinggal oleh guru? Apakah yakin bahwa mereka tidak hanya ngobrol dan pasti tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan ngobrol aja? Itu merdeka belajar yang Nadiem. Iya.
Dan Ini itu kita mendapat imbasnya sekarang. Gitu. sekarang. Ini kan, nah, ya sebenarnya presidennya juga harus dimintain pertanggunggan jawab. Presiden kala itu Jokowi. Iya, kala itu kan Jokowi yang ngangkat orang seperti itu untuk menjadi menteri. Nah, dampaknya ya apa yang diceritakan di Kompas ini. Iya, nilai tes kemampuan akademik SD, SMP jeblok. Ya bayangkan kalau dasar pendidikannya udah rusak seperti ini. Bagaimana dia melompat ke atas? Kan tidak mungkin. Ya. Bagaimana anak SD bisa naik ke SMP, SMP naik ke SMA, SMA naik ke universitas atau fakultas dengan tingkat pengetahuan seperti ini? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Itu yang menyebabkan saya mau mengatakan ini berbahaya bagi masa depan kita. Bagi masa depan bangsa ini dengan pendidikan yang jeblok seperti ini, nilai tes kemampuan yang jeblok seperti ini, membahayakan masa depan bagi saya. Dan kenyataannya kan komentar dari guru-guru juga, video saya yang diberikan komentar oleh ada yang mantan guru, ada yang guru dan sebagainya, ya menunjukkan bahwa memang gurunya juga bingung. Gurunya juga bingung melaksanakan tugasnya ketika itu. Ada yang bilang kayak gini, saya sebagai guru madrasah untuk memahami Merdeka Belajar saja lama. Tidak ada pelatihan. Yang penting saya ngajar di kelas, yaitu membimbing siswa. Buku tidak disediakan, jadi harus ngeprint setiap kali ngajar materi baru dibagikan ke siswa. Jadi pelatihannya nggak ada dan buku tidak disediakan. Nah, itu semua kan hal yang menyebabkan tidak mungkin pendidikan ini akan baik kalau gurunya sendiri tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka peroleh. Iya kan? Kan itu jadi persoalan. Nah, ya mudah-mudahan Menteri Pendidikan sekarang akan lebih baik dan kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya. Mungkin banyak kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dasar dan menengah sekarang, sampai seberapa jauh hasilnya ada, kita lihat. Kita juga tidak jujur kalau belum 2 tahun kan, belum 2 tahun terus kita memberikan komentar yang aneh-aneh, ya nggak jujur juga. Ya mungkin setelah 3 tahun baru kita bisa memberikan semacam evaluasi. Ini juga ada komentar dari video yang kemarin, Merdeka Belajar adalah sekolah yang tidak boleh tinggal kelas. Makanya banyak anak lulusan SD tidak bisa baca dan berhitung. Nah, ini kan juga sama. Kalau misalkan kita pakai kurikulum 2006, KTSP waktu itu kan rata-rata KKM atau standar kelulusan itu kan di sekitar 75 sampai 80. Jadi harusnya rata-rata anak-anak SD, SMP, SMA ini tidak lulus karena itu kan di 60 paling tinggi dari matematika dan bahasa Indonesia. Tapi tetap dilulusin gitu yang ini. Jadi semua kalau dibanding dengan yang lalu dan hasil ini, ya sebenarnya ini semua tidak ada yang naik kelas. Tidak ada yang lulus. Harusnya rata-rata. Rata-rata harusnya seperti itu. Nah, tetapi apa maknanya yang kita bicarakan pada persoalan ini dengan fakta yang dikemukakan oleh Kompas pada halaman humaniora halaman 5, yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita
amburadul. Amburadul. Loh, bukan saya yang ngomong loh. Kompas menyatakan dengan fakta ini. Saya cuma memberikan interpretasi bahwa kalau ini berlanjut terus, ya kita nggak bisa mengharapkan masa depan yang bagaimana yang kita harapkan. Yang kita katakan bahwa ada Indonesia emas kalau kita sudah berusia 100 tahun. Tidak yakin saya. Tidak yakin saya. Belum lagi kalau berlanjut dengan korupsi dan seterusnya. Dampak dari ini kan artinya walaupun anak-anak SD, SMP, SMA yang mendapatkan rata-rata nilai segitu sudah diberitakan dan lain-lain, tapi kan kita tahu kalau mereka pun diluluskan. Iya. Itu dampaknya gimana? Meluluskan anak-anak yang di bawah rata-rata atau malah yang menjadi persoalan sebenarnya ada yang dilupakan oleh Menteri Pendidikan ini. Apa? Dia lupa bahwa anak ini sebenarnya tersiksa pada dirinya sendiri. Bagaimana dia mau naik? Loh, dia tidak punya pengetahuan apa-apa kok. Menaiki jenjang itu kan ada pengetahuan tertentu, pada tingkat tertentu. Nah ini kan tidak ada. Bagaimana mau mengatakan dia bisa menaiki jenjang yang lebih tinggi padahal dia tidak punya dasar? Sederhana aja sebenarnya. Anehnya apa? Masa ada satu sistem yang diperintahkan bahwa tidak boleh ada yang tidak naik kelas. Nggak mungkin. Nggak mungkin dalam satu kelas ada anak yang jebol pengetahuannya. Nggak mungkin. 40 anak misalnya dalam satu kelas. Masa semua sama pinternya? Masa nggak ada yang mempunyai nilai rata-rata di bawah dan tidak pantas naik kelas? Nggak percaya saya. Sebagai seorang yang pernah menjadi guru SMA, saya tidak yakin akan hal itu. Nah ini, tapi oke lah, saya mengajukan ini fakta yang dikemukakan oleh Kompas, dan kemudian tadi saya membicarakan tentang bagaimana nasib orang tua sebenarnya bisa diparalelkan itu. Nah, dua-duanya melahirkan kemiskinan. Terus terang, dengan nilai tes kemampuan akademik SMP, SD, SMP, dan SMA nanti, menurut saya, anak-anak ini akan menjadi miskin. Ya bagaimana nggak miskin lawan dia nggak punya pengetahuan apa-apa, walaupun dia melewati pendidikan. Ini ya persoalan lain kalau Tuhan memberikan yang lain ya. Tapi kalau melihat dari pendidikan kemampuan akademiknya seperti ini yang jeblok, ya ini juga akan menjadi orang miskin. Dia akan mengalami nasib seperti si orang tua di Kalianda ini yang nanti akan diadili tanggal 3 Juni. Itu yang saya kira itu yang perlu saya ingin sampaikan kepada masyarakat. Pendapat saya, kita bisa berbeda pendapat, tapi apa yang saya sampaikan ini adalah semacam sebuah tanggung jawab sebagai warga negara yang sampai sekarang tidak berhenti jadi guru. Oh ya, ini tadi, ini aneh, bukan aneh. Saya tadi nonton di iNews. Di Pekalongan ada pimpinan pesantren yang memperkosa, melecehkan murid santrinya sekitar 20 orang yang berjalan saya lihat, saya
baru aja saya lihat di TV, pakai apa, kopiah putih, ditangkap oleh polisi karena ada. Ya. Nah, cuma diberikan keterangan bahwa kiai ini ditangkap karena telah memperkosa sekitar 20-an orang santriwatinya dengan cara tertentu dan sebagainya. Tadi diterangkan, nggak enak juga untuk bagaimana tekniknya sampai dia bisa melecehkan muridnya. Yang jelas bahwa sekitar 10-an tahun dia melecehkan muridnya 20-an sampai 25 orang. Ini dari TV, baru aja. Kira-kira sejaman yang lalu dari iNews. Coba bayangkan, udah pendidikannya kayak gitu. Nah, sekarang kalau bicara tentang pelecehan seksual di santri ini, moralitasnya gimana? Pendidikan agama, lalu gurunya sendiri yang seharusnya mempunyai pengetahuan hebat tentang keagamaan, termasuk bagaimana memelihara moralitas, kok merusak. Jadi, kalau digabung dari semua sistem pendidikan kita, ya betul-betul kita tidak bisa berharap apa-apa ke masa depan kita. Pesantrennya udah rusak, pendidikan umumnya juga udah rusak. Ya tentu saja orang boleh berkata bahwa kan ada ribuan pesantren. Iya, memang ngerti saya ada ribuan, saya tahu itu. Tetapi bayangkan bahwa ada, dan bukan hanya kali ini, beberapa waktu yang lalu juga ada sekian banyak pesantren yang melecehkan murid-murid mereka. Kurang lebih hampir tiap bulan ada satu berita paling. Iya, itulah. Nah lalu, ya boleh aja Anda mengatakan seperti, tapi faktanya kan seperti itu. Dan kalau sudah pesantrennya udah rusak kayak gitu, lalu yang akan baik siapa? Pendidikannya bagaimana? Di lingkungan pendidikan non-agama udah jebol kayak gitu, udah rusak kayak gitu, di pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan juga udah rusak. Lalu moralitas kita ke depan bagaimana gitu? Yang merusak moralnya seharusnya yang menciptakan moral baik kok. Pendidikan itu, seperti yang selalu saya katakan, baik pendidikan pesantren, apalagi juga termasuk pendidikan umum yang dikelola oleh pemerintah, salah satu faktor utama bukan hanya memberikan ilmunya, tetapi juga untuk membangun karakter tertentu, sikap tertentu di dalam berhadapan dengan sesama. Nah, ini dengan apa yang kita lihat di pesantren tadi, ya sebenarnya udah rusak semua. Ya mudah-mudahan Menteri Agama, ya saya tahu Menteri Agamanya tahu betul ya namanya moral, saya kenal baik Menteri Agamanya, ya saya kira pusing juga tuh. Bagaimana pesantren kok bisa rusak kayak gitu. Ya, jadi saya dengan dua keadaan yang berkaitan dengan sistem yang dikelola oleh lingkungan yang berbeda, tetapi dua-duanya merusak. Nah, ini kan ada paradoks lingkaran setan untuk masa depan Indonesia kalau kita lihat tadi dari berita pertama, yaitu kemiskinan secara ekonomi, yang kedua kemiskinan secara nilai pendidikan formal, yang ketiga pendidikan moral.
itu juga mengalami kemiskinan. Nah, itu bagaimana nih menurut Prof? Kemiskinan ini, karena kan ini lingkaran setan untuk masa depan Indonesia sebenarnya. Iya, makanya saya mau ngomong ini untuk mengingatkan kepada pengelola Republik ini, ada loh fakta yang Anda harus pikirkan, ada kaitannya dengan kemiskinan. Kemiskinan pendidikan, kemiskinan moral, kemiskinan ekonomi. Jadi ada 3 bentuk kemiskinan yang membahayakan masa depan kita. Pendidikan, kemiskinan pendidikan, kemiskinan moral, kemiskinan ekonomi. 3-tiganya saya singgung tadi. Sebagai suatu hal, saya menyampaikan ini untuk sesama warga Republik Merdeka ini yang tujuannya untuk memberikan kesejahteraan, kedamaian pada kita, membangun kehidupan yang lebih baik, tapi dengan fakta-fakta yang kita bicarakan, saya kira agak mengkhawatirkan, bukan agak, bahkan sangat mengkhawatirkan dengan 3 bentuk kemiskinan itu. Mungkin ini pas kalau misalkan boleh nggak Prof jelasin konsep Prof Anhar terkait terdidik tercerahkan, karena ini penting untuk masyarakat. Sebenarnya begini, yang namanya pendidikan itu memang tujuan utama adalah memberikan ilmu pada kita. Dan saya selalu mengatakan kepada dulu dan juga terkadang sekarang, ketika saya mengajar, saya tidak sekedar memberikan ilmunya aja, tetapi terutama juga nilai yang berkaitan dengan kemanusiaan kita sebagai bangsa merdeka. Nah, apa yang saya khawatirkan dengan ini, kalau ini terus tidak diperbaiki, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemerdekaan kita udah ya sekedar sebuah kemerdekaan. Ya, keterangan saya ini mungkin ada yang tidak senang, tapi kan fakta yang kita bicarakan. Kan itu. Dari Kompas ada fakta, dari TV tadi fakta kemiskinan ekonomi terjadi pada si orang tua yang menurut saya dia adalah, dan anak kecil itu, menurut saya dia bukan pencuri biasa, tetapi dia pencuri terhormat. Karena untuk mempertahankan hidupnya. Dia beda dengan pencuri yang namanya korupsi. Gitu. Lalu kemudian kemiskinan pendidikan. Ya kelihatan kan tadi yang kita terangkan. Lalu dengan pesantren, kaitannya di samping kerusakan pendidikannya, tapi juga moralitasnya. Apa yang kita mau pegang? Kalau 3 hal ini dalam sebuah negara, tidak sebagaimana yang seharusnya kita laksanakan untuk mewujudkan kemerdekaan itu. Itu yang saya mau katakan. Kalau solusi dari Prof Anhar sendiri? Iya, solusi saya sederhana kok. Sederhana dalam arti kata, Departemen Pendidikan, Departemen Agama yang ngurusin pesantren, lalu yang berkaitan dengan dengan ini ya harus membuat suatu sistem di mana semua pihak yang ada di dalam lingkungan itu bertanggung jawab sebagaimana seharusnya. Yang menjadi soal itu, karena lembaga ini ada yang tidak mau bertanggung jawab gitu loh. Dia sekedar membuat sesuatu, sudah itu dianggap selesai. Ya contohnya, nggak perlu naik kelas. Nggak perlu
jenjang untuk naik kelas dengan tingkat pengetahuan tertentu. Itu aja sudah merusak. Nah, oleh karena itu sistem ini harus dibuang. Jadi kesalahan dari kurikulum merdeka itu harus dibuang dan harus diciptakan apa yang dilakukan oleh menteri sekarang. Saya tidak memberikan komentar, mudah-mudahan lebih baik karena tidak jujur kalau baru belum sampai 2 tahun sudah memberikan satu komentar yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, apa yang saya komentari, kebetulan saya baca di Kompas, kebetulan saya nonton di ini. Nah, jalan keluarnya adalah merubah sistem yang selama ini jadi lingkungan pesantren harus jangan dianggap bahwa di sana pasti akan baik-baik saja. Enggak. Jadi Departemen Agama seharusnya tidak menganggap bahwa semua pesantren itu akan berjalan sebagaimana yang dilakukan karena berkaitan dengan moralitas dan keagamaan. Ternyata tidak terjadi kan? Jadi artinya Departemen Agama harus memperhatikan betul bagaimana pelaksanaan pendidikan pesantren yang baik, yang sebagaimana yang ditentukan oleh departemen itu. Juga Departemen Pendidikan, sistemnya harus dirubah dan sebagainya, dan jangan lagi lah ada istilah aneh-aneh, kurikulum merdeka, apa segala macam. Nah, kembali aja kepada bagaimana seharusnya sebuah lembaga pendidikan, ya sebenarnya sederhana. Kembali buka apa yang pernah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Juga Muhammadiyah, dia kedua lingkungan pendidikan sekarang diawaki oleh tokoh Muhammadiyah. Departemen Pendidikan Dasar Menengah, Sekjen Muhammadiyah. Juga yang Departemen Pendidikan Tinggi, tokoh Muhammadiyah. Nah, mudah-mudahan dengan ini akan lebih baik. Saya berharap betul agar supaya pelayanan yang berkaitan dengan pendidikan dan moralitas harus betul-betul mendapat perhatian. Karena ini menyangkut masa depan bangsa ke depan. Kalau keadaannya seperti sekarang berlanjut, Anda jangan berharap bahwa Republik ini mempunyai masa depan. Saya percaya akan hal itu. Pendidikannya udah rusak, moralitasnya udah rusak, ekonominya rusak, apanya nggak rusak? Ini semua yang harus kita perbaiki. Itu kalau menurut saya. Mudah-mudahan ada yang mendengar dan mau berpikir lebih lanjut. Terima kasih.